Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Malam hari ini saya agak kecapean. Soalnya tadi motor saya itu habis rusak. Jadi diantar ke bengkel. Dan cukup lama menunggu di situ. Jadi di bengkel tadi ada 3 buah motor yang diperbaiki bengkel tadi. Jadi di situ saya berpikir dalam hati, apakah bisa orang ini memperbaiki motor saya, sedangkan dia tidak punya motor seperti saya. Selang beberapa jam kemudian, orang itu sudah menyelesaikan 2 buah motor. Nah, setelah itu si bengkel itu menghampiri motor saya, terus menghidupkan. Nah, karena di situ memang motor saya itu rusak, dia nyoba pakai starter kaki. Akhirnya hidup motor itu. Di situ langsung dia menilai, motor abang ini katanya pistonnya rusak. Nah, setelah dibongkar, diperbaiki, memang ternyata reng dan pistonnya yang rusak. Padahal awal mula saya tidak mengira bahwa dia itu bisa memperbaiki. Padahal dia tidak punya motor yang seperti saya tadi. Nah, tapi karena saya teringat sebagai teknisi elektronik, saya mengerti juga dengan profesi masing-masing. Nah, begitu juga halnya dengan kalimat instalaser. Artinya dalam bahasa elektronik itu adalah orang yang ahli dalam menghitung sebab dan akibat. Nah, itulah sedikit pengantar dari saya. Malam hari ini saya akan menjelaskan lagi tentang pengatur suhu seperti ini. Semalam saya hanya menjelaskan cuma sebatas cara pemasangannya, tidak menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini. Nah, ini berguna sekali untuk teman-teman yang mempunyai bangunan yang bermasalah. Namun alat ini memakai alat yang DC saja, ini tidak memakai yang listrik. Jadi bagi teman-teman yang punya RBW, bangunannya itu dianggap bermasalah atau titik kotoran belum ada, tapi memasalahkan masalah suhu. Nah, ini cocok sekali dipergunakan. Oh, salah, tadi yang saya ucapkan itu salah. Harusnya banyak titik kotoran dahulu, setelah burung pergi baru itu suhu. Ini gara-gara motor tadi yang rusak, jadi tidak fokus agak pembicaraannya. Nah, jadi untuk menghidupkan alat ini, saya memakai alat ini saja, karena ini memakai tegangan DC. Nah, jadi ini kabel pencasan untuk bor saya ini. Nah, seperti ini alat bor. Jadi ini casannya. Karena ini memerlukan tegangan 12 volt, ini pun memakai tegangan 12 volt yang saya pasang. Nah, jadi untuk mengambil tegangannya saya memasang alat ini saja. Ini aki bisa juga. Nah, di sini saya akan memasangnya lagi.
di sini berputar. Nah, ini adalah sensor suhu yang saya maksud. Nah, jadi alat ini jika kita kepingin mengatur berapa suhu, yang misalkan suhu di dalam ruangan itu harus hidup apabila suhu itu mencapai 29 atau 30. Nah, jadi alat ini kan ada tulisan yang panahnya naik ke atas ini. Nah, jadi ini kita tekan. Nah, ini 30. Nah, ini 30 bisa kita atur sampai, nah ini untuk menurunkan, misalkan 29,8 harus hidup alat ini. Nah, jadi dia sudah mengunci. Nah, ini saya ulang lagi, 29,8 alat ini harus hidup. Dan untuk mematikan alat ini, apabila suhu yang kita rasa itu sudah stabil, maka yang harus kita matikan di sini adalah yang di sini. Ini apabila untuk suhu yang stabil. Nah, misalkan seperti ini. Ini suhu stabil 27,5. Jadi alat ini harus mati. Nah, jadi seperti itulah cara pengoperasiannya. Untuk mengaturnya ini ditekan lama-lama. Nah, apabila ini berkedip, berarti sudah siap diatur oleh apa yang kita inginkan. Nah, setelah dia diam seperti ini, berarti dia sudah menyimpan apa yang kita program tadi. Nah, ini sudah mati. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mati. Nah, di kipas ini tidak berputar. Suhunya 27,5. Apabila kita ingin mencoba menghidupkannya lagi, maka di sini kita perlu mengasih suhu yang agak panas. Nah, untuk menghidupkan alat ini, kita beri saja pemanas solder ini. Nah, kita dekatkan. Nah, di sini saya akan menunjukkan lagi. Nah, ini kan suhunya stabil. Alat kipasnya pun mati. Nah, ini 27. Nah, ini kipas. Ini suhu ini akan naik dan kipas ini pun akan hidup. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, saya mendekatkan solder ini. Nah, ini akan naik suhunya. Nah, nanti hidup, kipas itu akan berputar. Nah, seperti inilah suhu yang masuk dalam ruangan itu. Nah, kipas ini akan hidup dan menurunkan lagi di sini. Di sini akan berturun lagi sampai berapa puluh. Nah, ini akan mati kipas ini setelah suhu mencapai 27,5. Ini memang ini agak lama juga untuk matinya. Nah, ini masih suhu 28. Kipas ini masih berputar. Nah, kipas ini pun setelah mencapai 27,5, maka kipas ini mati. Berarti dalam suhu ruangan kita itu sudah stabil. Apabila suhu ini mencapai 28 atau 29 yang kita inginkan hidup, maka hiduplah kipas ini. Ini sebagai contoh
Nantinya kipas ini kita pasang sebagai pengembun biar stabil dalam ruangan kita itu. Jika memang bangunan kita itu adalah suhu yang jadi masalah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.